Oke, eh, kita mulai saja ya. Pak Guru sudah standby, siap? Insya Allah, cek. Suara anak. Halo, cek. Ya, sudah siap? Siap. Ada suaranya nih, ah. Hah? Suaranya ada kedengaran? Ada jelas-jelas. Siap. Oke, saya buka dulu ya. Ya, mangga. Kita mulai ya, kawan-kawan sekalian. Eh, Kita mulai sambil nunggu yang lainnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada saat ini kita bisa berjumpa kembali ya dalam kegiatan rutinan malam Senin ya. Nah, di mana rutinan ini kita lakukan pada malam ini untuk mempersiapkan menyongsong besok agar lebih cemerlang lagi gitu ya untuk menjalani seminggu ke depan. Nah, mungkin saya tidak akan lama-lama untuk membuka ini dan nanti pengantar atau tambahannya nanti di akhir session aja. Nah, sementara kita langsung ke materi utama yang akan disampaikan oleh narasumber kita pada malam ini, yaitu Bapak Doda Sutrisna MPD ya. Nah, beliau merupakan profesional di bidang terapis ya, refleksiologi, bekam, dan yang lainnya. Namun beliau pada hari-hari yang pada hari-hari biasanya itu ada sebuah profesi yang sangat mulia yang beliau kerjakan, yaitu beliau seorang guru juga ya gitu. Sehingga mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau bermanfaat bagi beliaunya sendiri dan bagi kita semua. Selanjutnya, atas waktu dan tempat, silakan Pak Guru Doda untuk memulainya. Saya izin, saya buka ininya, materinya ya di sini. Ya, silakan waktu dan tempatnya saya serahkan kepada Pak Guru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Saya pada ini akan melanjutkan pemaparan terkait ilmu kesehatan tradisional turis, solusi sehat atasi mah dan berhubung pada gangguan saluran. Sebetulnya izin berbagi share pengetahuan saja karena di dalam grup ini saya lihat para inong semua ya, ada Pak Gengin, ada Pak Seputin dan Bapak Ibu semua. Kita
Cek, ada suaranya? Bapak Ibu, kedengaran? Kecil ya? Cek, cek, cek. Lep-lepan. Iya, jaringannya. Ya Pak, halaman bisa dibuka Pak, halaman selanjutnya. Ya, Bapak Ibu terkait dengan gangguan sistem pencernaan, kita sebelumnya mengenali dulu apa itu sistem pencernaan. Sistem pencernaan adalah sistem yang mengolah makanan menjadi energi dan nutrisi untuk tubuh kita. Tentunya di dalam proses pencernaan ini banyak organ-organ yang terlibat. Ini melibatkan beberapa organ yang disebut dengan organ pencernaan. Next, Pak. Karena ini suatu sistem, tentunya memiliki juga fungsinya. Di antaranya ada 3 fungsi yang bisa kita kenali daripada sistem pencernaan ini. Yang pertama adalah untuk mengolah makanan menjadi zat yang dapat diserap tubuh. Itu fungsi sistem pencernaan yang pertama. Dan yang kedua, fungsinya itu adalah untuk menyerap nutrisi, untuk menjadikan energi, kemudian menjadikan pertumbuhan dan perbaikan tubuh kita. Dan yang ketiga, sistem pencernaan ini juga berfungsi untuk mengeluarkan sisa makanan yang tidak diperlukan. Nah, ini adalah organ pencernaan. Ada beberapa organ yang terlibat di dalam sistem ini. Di antaranya yang pertama itu ada mulut, ada kerongkongan, kemudian ada lambung, ada usus besar, usus halus, dan terakhir dikeluarkan oleh organ anus. Organ yang pertama adalah mulut, di mana mulut ini merupakan organ pencernaan pertama yang terdiri dari di dalamnya itu ada gigi, kemudian ada lidah, dan ada air liur. Setiap bagian memiliki fungsinya masing-masing, di antaranya gigi berfungsi untuk mengunyah makanan menjadi halus. Jadi karena adanya gigi, setiap makanan yang masuk ke dalam mulut kita harus dikunyah sampai halus. Kemudian yang kedua adalah lidah. Lidah itu mengatur letak posisi makanan kita, mengatur menelan dan juga mengungkap rasa. Dan yang ketiga adalah air liur. Air liur ini berfungsi untuk membantu pencernaan makanan. Setelah mulut, kemudian dilanjutkan dengan organ yang kedua yaitu kerongkongan. Kerongkongan itu merupakan saluran pencernaan yang menghubungkan mulut dengan lambung. Berfungsi mengalirkan makanan yang telah dilumat dari mulut kita kemudian masuk ke lambung melalui gerakan peristaltik. Kerongkongan ini berbentuk tabung dengan panjang kurang lebih 20 cm. Dan dari kerongkongan, kemudian organ selanjutnya adalah lambung. Makanan yang berasal dari kerongkongan itu masuk ke dalam lambung, di mana di dalam lambung itu menghasilkan getah pencernaan. Makanan diaduk dan dihancurkan dengan bantuan getah pencernaan tersebut. Nah, getah pencernaan itu berfungsi untuk memecah makanan. Kemudian usus halus. Makanan dari lambung yang tadi sudah diproses kemudian diteruskan ke usus halus. Nah, oleh usus halus ini makanan dicampur dengan getah pankreas dan getah empedu. Makanan yang telah tercampur diremas-remas oleh otot-otot yang ada di usus. Kemudian usus besar
Usus besar itu bersambungan dengan usus halus. Permulaan usus besar disebut usus buntu. Di dalam usus besar ini terjadi penghancuran sisa-sisa makanan dengan bantuan bakteri pembusuk. Yang terakhir adalah anus. Anus itu adalah bagian akhir dari sistem pencernaan yang berfungsi untuk mengeluarkan sisa makanan dan kotoran feses dari tubuh kita. Ada beberapa gangguan pada organ pencernaan. Di antaranya ada diare, ada sembelit, kemudian radang usus buntu, dan lain-lain. Dari gangguan-gangguan tadi yang disebutkan, ada beberapa gejala. Yang pertama ada yang namanya MAH, atau dalam istilah medis mungkin gastritis. MAH atau gastritis adalah kondisi peradangan atau iritasi pada dinding lambung yang dapat menimbulkan rasa nyeri di ulu hati, mual, dan kembung. MAH ini dapat menjadi gejala dari gangguan lambung, tetapi juga dianggap sebagai bentuk penyakit ringan. Bila tidak ditangani, MAH ini bisa berkembang lebih serius seperti luka lambung, itu disebutnya dengan istilah penyebab terjadinya MAH biasanya itu telat makan atau pola makan yang tidak teratur. Kemudian kita mengkonsumsi makanan yang pedas, asam, kemudian bisa juga dari faktor stres, kecemasan, dan infeksi bakteri. Nah, tindakan yang bisa kita lakukan, tindakan terapis pada gejala MAH, itu yang pertama bisa melalui refleksi. Ada dua titik yang bisa kita lakukan, yaitu titik refleksi utama dan titik berhubungan pendukung. Yang pertama adalah TR15, di mana TR15 ini adalah organ lambung. Kita refleksinya, fungsi TR15 ini adalah untuk menenangkan produksi asam lambung, kemudian mengurangi nyeri ulu hati dan rasa mual. Di posisinya di TR15 ini mungkin di telapak kaki kita bagian tengah agak ke dalam, di bawah bantalan jari kaki kedua dan ketiga, posisi lambung. Kemudian TR16 itu usus 12 jari atau 26. Fungsi penekanan refleksi di sini adalah untuk membantu proses pencernaan setelah makan dari lambung masuk ke usus. Posisinya usus 12 jari ini dekat dengan lambung. Kemudian ada TR18, yaitu organ hati atau liver. Fungsi kita merefleksi di titik tersebut untuk membantu metabolisme lemak yang mendukung fungsi pencernaan. Posisinya ada di telapak kaki kanan bagian samping dalam. Itu titik refleksi utama yang bisa kita lakukan. Kemudian kita juga bisa melakukan penekanan pada TB, titik yang berhubungan atau sebagai pendukung dari titik refleksi utama. Di antaranya ada TB34, yaitu bagian organ limpa, di mana titik ini kita tekan untuk menjaga keseimbangan cairan dan memperkuat daya tahan tubuh serta menyeimbangkan sistem pencernaan. Si posisi limpa ini ada di sisi telapak kaki kiri. Kemudian TB22 itu organ ginjal. Fungsinya penekanan ini untuk menambah energi tubuh secara umum, juga untuk memperbaiki metabolisme. Ginjal ini ada di telapak kaki bagian dalam. Selanjutnya TB7 leher
tenggorokan, kita lakukan penekanan, fungsinya untuk itu kadang disertai dengan refleks atau rasa nyeri ya, ini untuk mengurangi ketegangan. Selanjutnya itu TB20 pengekotan saraf lambung atau solar plexus. Fungsinya untuk menenangkan sistem saraf lambung, saraf perut, kemudian mengurangi stres yang bisa memperparah mah. Ada di tengah-tengah kaki bagian bawah bantalan telapak. Itu tindakan terapi yang bisa kita lakukan dalam bentuk selanjutnya selain refleksi kita juga bisa melakukan tindakan terapi bekam yang bisa kita lakukan jamaah itu ada bekam azhar biasanya di tengah di bagian ulu hati atau area lebar isinya untuk mengurangi tekanan berlebih pada lambung dan meredakan mual, nyeri ulu hati dan gangguan kesehatan lambung, stimulasi sistem saraf, parasimpatis atau dan teknik yang kedua bisa dibekam di area liver di sebelah kanan tulang belakang bawah badan. Fungsinya untuk mendukung detoksifikasi tubuh, kemudian membantu metabolisme zat makanan dan meningkatkan fungsi hati yang mendukung sistem pencernaan. Kemudian titik bekam di bagian ginjal, fungsinya untuk memperkuat energi dasar tubuh dan menyeimbangkan cairan tubuh dan jantung. Dan yang terakhir ada bekam di titik al-kahil, titik pusat yang berada di punggung bagian atas. Fungsinya untuk memperkuat sistem imun, membantu mempercepat pemulihan gangguan lambung akibat stres dan gangguan sistem. Itu terkait tindakan yang bisa dilakukan pada gangguan rumah dengan terapi dan selanjutnya adalah perut kembung. Perut kembung ini berbeda dengan mah, dimana perut kembung itu adalah kondisi ketika perut terasa penuh dan begah dan kadang menonjol karena adanya penumpukan gas di dalam saluran pencernaan, khususnya pada lambung atau usus. Penyebab umumnya perut kembung terjadi akibat kita menelan udara saat makan atau minum terlalu cepat. Kemudian konsumsi makanan yang menghasilkan gas seperti kol, kacang, soda, kemudian dari sembelit, kemudian gangguan pencernaan suplemen atau dispepsia dan kurangnya aktivitas. Untuk tindakan terapi pada perut kembung itu untuk refleksinya sama, ada titik refleksi pertama dan titik refleksi kehubungan. TR-nya adalah TR15 posisi lambung itu untuk menenangkan produksi asam lambung dan mengurangi nyeri ulu hati dan asam lambung. Dan TR16 minum fungsinya untuk membantu proses pencernaan setelah makanan dari lambung masuk ke usus, dan TR28 sampai dengan 30 itu usus besar, kira yang datar turun untuk mengurangi kembung akibat sembelit. Titik berhubungannya yaitu TB34 itu organ limpa untuk menyeimbangkan cairan tubuh dan mengurangi pembentukan gas. Kemudian TB22 organ ginjal fungsinya untuk mendukung metabolisme dan membantu pembuangan sisa metabolisme. Dan TB20 saraf lambung atau solar plexus untuk menenangkan saraf pusat perut dan mengatasi stres penyebab kembung. Itu untuk tindakan refleksi. Kalau untuk tindakan bekam itu bisa dilakukan di beberapa titik, diantaranya di posisi punggung tengah untuk membantu melancarkan aliran darah ke sistem pencernaan, dan di titik
organ liver di bawah tangan untuk mengurangi zat racun yang memperlambat proses cerna dan bekam alkohol yang berbaku kita mengurangi ketegangan syarat yang memicu produksi gas berlebihan. Tambahannya, selain dari tindakan refleksi dan hitam ini, bisa juga didukung dengan herbal alami untuk mah dan lambung. Bisa dengan jahe hangat untuk merebutkan lambung, mual dan nyeri lambung karena asam lebih. Kemudian bisa dengan air rebusan daun pepaya atau sambiloto untuk membantu pencernaan, menenangkan lambung dan terus. Bisa dengan minyak kayu putih atau minyak telon untuk menghangatkan area perut, meredakan kembung, mual dan pegal perut, serta kunyit dan madu. Semua untuk mengurangi peradangan lambung, perbaiki lambung dan menyeimbangkan asam. Dan dari paparan tadi kita bisa tarik kesimpulan bahwa mah dan perut kembung adalah gangguan pencernaan yang sering terjadi di sekitar kita. Bisa terjadi pada diri kita. Keduanya bisa disebabkan oleh pola makan yang tidak sehat, kemudian stres, dan gangguan kesehatan. Dengan terapi alami seperti refleksi, bekam, dan herbal tradisional, itu bisa membantu meredakan gejala. Sarannya, kita hindari makanan pedas, asam, dan berlemak berlebih, dan makanlah secara teratur dalam porsi kecil atau porsi secukupnya. Lakukan terapi refleksi dan bekam secara berkala, kemudian gunakan herbal alami sebagai pendamping dan mengganti pengobatan medis. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan teman-teman kita semua terkait cara mengatasi gangguan saluran pencernaan pada dalam mah dan perut. Itu saja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Guru yang sudah memaparkan materinya. Nah, namun suaranya ini tadi kurang jelas ya. Iya. Kurang jelas. Mungkin sinyal ya atau speakernya. Sinyal ini ada wajah-wajahnya hitam semua, nggak ada foto-fotoannya. Oke. Nah, sebelum saya tanggapi, mungkin saya sajikan kepada kawan-kawan untuk bertanya ya, atau boleh juga menanggapi atau boleh juga menambah ya. Nah, di sini tujuannya agar kawan-kawan berbagi pengalaman ya. Karena setiap kondisi klien dengan rasa sakitnya mungkin sama, namun itu pencetusnya itu berbeda. Maka silahkan rekan-rekan untuk menyampaikan yang tadi ya, mau bertanya, mau menanggapi, dan apapun silahkan. Ya, kami persilahkan, waktu masih panjang ya, ada sekitar 10 jam lagi, silahkan. Saya, Pak. Saya mau bertanya, boleh? Ya, silahkan. Halo? Ya, silakan, Bu. Ada. Kalau ini apa terjadinya GERD itu indikasinya dari apa ya, Pak? Apa adanya peradangan dari lambung atau dari
yang lainnya gitu. Mohon dijelaskan. Oke, saya tambung dulu ya. Mungkin di sini apakah GERD dengan MAH sama atau beda mungkin ya. Nah, karena kalau kita yang akan dibahasnya MAH dan perut kembung saja dulu fokusnya. Nah, tapi mungkin nanti yang ditanyakan apakah GERD dengan MAH sama. Terus kalau emang sama, ya berarti bisa dibahas. Kalau emang berbeda, apa yang menjadi perbedaannya. Mungkin begitu ya. Ya, saya tampung dulu. Silahkan, ada 2 pertanyaan lagi. Izin mau bertanya, ini bisa? Halo? Cek, silakan Pak. Oh ya, iya ini dari Pak Didik Kediri, Pak. Ini ada kasus dari klien itu memiliki riwayat kencing manis. Sehingga waktu kita refleksi untuk kaki itu merasa kesakitan. Karena dia memiliki riwayat kencing manis, keluhannya sama Pak, lambung. Jadi ada keluhan lambung, sembelit, perutnya kembung, mual. Terus sehingga apa yang perlu saya lakukan untuk selanjutnya? Ini kemarin kita menangani 2 kali terapi, itu merasa kesakitan. Kita terapi dengan refleksi. Ya, terima kasih Bapak. Mungkin ada pencerahannya. Izin bertanya, masih ada kesempatan bertanya. Halo. Izin bertanya. Badenaros, mau bertanya? Halo? Iya masih gak putus jeung mantan, sinyalnya putus-putus. Iya, ini kan yang jadi masalah, saya pernah mendapati penyakit asam lambung, ada yang memang kelebihan. Bagaimana dengan gejala kekurangan asam lambung? Nah, gitu. Jadi selama ini yang dibahas itu kan tentang masalah asam lambung berlebih. Bagaimana dengan hipo asam lambung, kekurangan asam lambung, gitu. Atur nuhun. Atur nuhun. Kang Guru mau menjawab? Silahkan Kang Guru. Ya baik, terima kasih. Saya coba dulu, tapi dulu mungkin ditambahkan dari teman-teman yang lain yang punya. Yang pertama itu dari Ibu Ria ya, dari Siswa terkait GERD nih. Iya betul. Sebetulnya Ibu GERD dengan MAH itu beda. Dalam bahasan ini kita di MAH dan di perut kembung ya. Jadi GERD dan MAH itu beda, tetapi sering saling berkaitan. Istilahnya juga untuk MAH itu bukan GERD. Tadi sudah disampaikan di slide bahwa MAH itu adalah gastritis, di mana terjadi peradangan pada dinding lambung dengan gejala seperti mual, perih, dan cepat kembung. Nah, sedangkan kalau GERD itu asam lambung yang naik ke atas, ke kerongkongan, biasanya dada panas, tenggorokan, rasa asam, bahkan kadang ada batuk dan sulit tidur. Itu untuk GERD. Jadi jelas sangat berbeda sekali. Kalau MAH itu fokusnya di lambung, sedangkan GERD itu melibatkan naiknya asam
lambung ke kerongkongan. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Mungkin dari teman yang lainnya bisa menambahkan, enggak? Oke, boleh menambahkan? Mangga, Bu Nur. Bu Nur. Tadi pertanyaannya apa ya? Mohon dijelaskan terkait dengan GERD gitu, apakah sama dengan asam lambung atau gimana gitu? Mohon dijelaskan. Asam lambung Saya- itu, bentar, Saya ulangi dulu ya. Ya, silakan. Pertanyaannya biar nggak terlalu melebar ya. Pertama, yang kita dibahas, yang sedang dibahas di sini, pertama gangguan mah ya, mah. Nah, terus ada yang bertanya, yang pertama, apakah GERD sama dengan mah? Tadi sudah dijelaskan sama Kang Guru bahwa kalau mah lebih cenderung di gangguan di lambungnya itu sendiri ya. Nah, kalau GERD itu lebih naik ke atas ya, ada si asam lambungnya naik ke atas kerongkongan gitu kan. Nah, terus yang kedua ada yang bertanya mengenai ada yang katanya dari pemeriksaan dokter itu ada kencing manis gitu kan. Pas dilakukan refleksi itu sangat terasa sakit sekali gitu kan. Nah, apakah itu dilanjut terus bagaimana selanjutnya kan gitu. Nah, terus selanjutnya yang ketiga, kan kalau kelebihan asam lambung itu sering disampaikan, termasuk tadi yang pada pertanyaan pertama dibahas. Nah, sekarang yang ditanyakan, apa yang terjadi apabila kekurangan asam lambung? Nah, kan gitu. Ya, nah, silakan mau menanggapi yang mana, Bu Nuraini, silakan. Oke. Saya mau menanggapi yang pertama dulu, boleh? Silakan ya. Ya. Yang asam lambung dan GERD ya. Iya betul. Asam lambung itu, bentar, ini suaranya jadi double ya. Saya keluarin dulu di sebelah. Bukan asam lambung Jadi, dan lambung, Bu. Bukan apabila asam asam lambung sama lambung GERD, itu, tapi mah dengan GERD. asam lambung itu terjadi ketika seseorang makan dalam waktu terlambat, sedangkan asam lambung itu diproduksi secara terus-menerus kan oleh lambung. Ya, nah tidak ada makanan yang digiling, sedangkan lambung melakukan gerakan peristaltik secara terus-menerus, sehingga dinding-dinding saling bergesekan. Terjadilah iritasi yang disebut mah. Sedangkan dia lukanya di lambung, kena cairan yang asam, kemudian kondisi suhunya panas. Nah, iritasi lambung alias mah. Nah, kalau GERD itu terjadi ketika lambung terlalu penuh, justru kebalikannya. Terlalu penuh karena bisa terjadi makannya terlalu banyak atau makannya yang enak-enak gitu ya, sehingga susah ngolah si proteinnya. Sehingga si sphinkter yang ada antara esofagus dan lambung itu melemah. Kemudian terjadilah reflux. Ya, reflux itu si gas yang naik dari lambung ke kerongkongan, sedangkan asam lambung ikut naik ke atas. Nah, terjadi iritasi pula di area esofagus. Sedangkan asam lambung itu sifatnya asam dan panas, sehingga dia mengiritasi, terjadilah luka di esofagus yang disebut GERD. Jadi bedanya kalau yang satu, karena kebiasaan telat makan, sehingga gerakan peristaltik terjadi pada lambung yang kosong, saling bergesekan, terjadi iritasi. Kalau yang GERD justru karena kebiasaan makannya terlalu banyak, yang ditandai dengan kalau habis makan sendawa. Nah,
Gitu Oke. mungkin. Terima kasih. Udah sangat jelas sekali ya. Berarti mah dan GERD itu berbeda. Nah, sudah tadi Iya. dijelaskan ya. Hmm. Nah, yang keduanya silahkan ada katanya gangguan kencing manis ya. Terus direfleksi sangat sakit. Nah, itu gimana? Silahkan. Mau Pak Guru atau Bu Nuraini silahkan. Oke, dari Pak Guru dulu silahkan. Bu, ada sama Ibu juga. Izin sedikit mungkin Bu, nanti dari Ibu Nuraini mungkin dilengkapi. Tadi dari Pak Didi dari Kediri terkait ada yang riwayat kencing manis tapi ada gangguan mah. Kemudian ketika di saat dilakukan refleksi terjadi si klien sangat sakit sekali. Sebetulnya aktivitas pijat refleksinya itu bisa tetap dilakukan, Pak. Hanya ketika si pasien merasa kesakitan, artinya ada titik refleksi yang tekanannya terlalu berlebih. Dan mungkin itu bisa terjadi ada titik tekan yang bermasalah, misalkan di lambung atau di si pankreas gitu. Jadi Bapak lanjutkan saja dengan pijat refleksi ringan dan bisa juga ditambah dengan bekam. Kan ada dua, sebetulnya ada banyak solusi, tapi diantaranya bisa dengan refleksi dan bisa ditambah dengan bekam ringan di area punggung bagian atas dan bawah untuk keluhan di lambung klien itu sendiri. Jadi jika dia tidak tahan dengan refleksi, dicoba kita tekanannya dikurangi, jika masih sampai dia sakit bisa fokus ke bekam dan herbal pendukung. Itu dari Bu Nur, Bu Nur. Oke, tadi pertanyaannya ketika si klien diabetes kemudian dipijat sakit gitu ya. Sakitnya di area mana saja? Lambung termasuk salah satunya gitu. Oke. Ketika diabetes itu di sistem pencernaan ada 11 organ. Yang 11 11 organ yang dia pasti terganggu karena terjadinya hiperglikemik. Nah, lalu kenapa ketika dipijat itu sakit? Tentu sakit karena terjadi gangguan pada organ-organ tersebut. Sensitivitas rasa sakit menunjukkan bahwa adanya sumbatan pada jaringan atau penurunan fungsi organ tersebut. Nah, diabetes 11 organ tuh. Yang pertama, beta pankreas itu pasti kan merusak si alfa pankreas. Yang kedua, pasti merusak organ lambung. Kemudian, hiperglikemik juga menyebabkan gangguan atau disfungsi neurotransmitter, ngeganggu juga pada otak kecil. Setelah itu, pada reabsorpsi zat gula di usus kecil, juga di ginjal, itu juga akan mengganggu. Kemudian, bakteri yang ada di usus besar, dia menjadi abnormal karena kelebihan zat gula. Yang seharusnya mereka makan sayur, jadinya makan gula kebanyakan. Kemudian pada otot juga ya di lapisan kulit ngeganggu sistem imun juga dan beberapa organ lainnya ya. Nah, ketika sakit itu terjadi, maka untuk klien kita kan melakukan terapi itu harus sesuai dengan kemampuan tubuh klien menerima tekanan. Kalau dokter memberikan dosis ketika dia melakukan pengobatan, memberikan obat, dosisnya sesuai kebutuhan tubuh. Nah, dosis yang diberikan oleh kita sebagai penyehat, dosisnya itu berupa tekanan. Tekanannya bisa diterima oleh klien atau tidak. Ketika rasa sakitnya terlalu nyeri, maka kurangi tekanannya, perbanyak ritmenya. Tidak apa-apa, karena kan itu fungsinya untuk melancarkan sumbatan. Kembali pada prinsip TCM kan, sehat itu artinya energi cairan terjadi secara seimbang di tubuh. Ketika ada rasa nyeri berarti ada hal yang tidak seimbang. Apakah cairannya, apakah darahnya,
apakah energinya tidak seimbang. Maka lanjutkan saja dipijat, tapi berarti dikurangi tekanannya sesuai kemampuan klien menerima tekanan. Halus tidak apa-apa, yang penting ritmenya aja diperbanyak sampai kristal atau sumbatan tersebut berkurang atau sampai hilang. Kalau langsung sampai hilang mungkin prosesnya lama ya. Mungkin butuh sejam 2 jam gitu ya. Ya, yang penting berkurang dulu gitu ya. Jadi ada dulu klien saya pun yang sudah komplikasi medis, memang sumbatannya bukan lagi kristal, tapi seperti batu gitu rasanya pas dipijat. Nah, memang untuk yang sudah sakitnya parah, kita tidak boleh memberikan tekanan yang terlalu kuat. Berilah tekanan sesuai kemampuan tubuhnya menerima. Terlalu kuat pun dia malah tersiksa gitu. Jadi refleksi tidak boleh mencederai klien. Saya boleh nambahkan? Boleh. Terima kasih, silakan ada yang menanggapi. Ya, saya nambahkan sedikit dulu ya, Pak Teddy ya. Jadi kita sebagai terapis ini, kita kalau ada tekanan yang terasa sakit, itu kan ada dua ya. Mungkin ya tadi kekencangan, ataupun ritmenya terlalu berkelebihan juga. Namun kita sebagai terapis ini, kita harus berdiagnosa dulu kepada pasien, yaitu ya kan, adakah gejala-gejala diabetes itu tersebut. Nah, jadi kita diagnosa secara holistik ya. Kita tanya, Bapak sering buang air kecil tidak, gitu kan? Nah, yang kedua, sering cepat lelah tidak, gitu kan? Nah, adapun luka sulit sembuh, gitu kan? Terus berat badan turun drastis, misalkan, atau sering lapar, sering haus. Jadi diagnosa itu harus kita pahami, gitu loh. Makanya kita sebagai terapis juga tidak boleh langsung istilahnya menjudge itu sebagai diabetes gitu ya. Sedangkan diabetes ini kan terbagi ada 3 ya. Yang pertama itu mungkin ya memang diabetes itu tidak memprediksi sama sekali insulin. Nah, terus kedua juga tubuh kurang terhadap insulin. Dan ada yang ketiga diabetes itu gestonal ya atau diabetes itu terhadap ibu-ibu hamil yang gula darahnya memang terlebihan. Nah, makanya untuk sebagai terapis ini kita harus menguasai ilmu diabetes itu sendiri untuk diagnosanya. Mungkin langkah-langkahnya tadi kita tanyakan, sering ngantuk nggak, lelah nggak, cepat haus nggak, kalau malam itu sering buang air kecil tidak. Mungkin itu gambaran kita sudah misalkan ada semuanya, ya itu gambaran memang benar dia diagnosa itu seperti dia memang terkena diabetes. Mungkin kurang lebihnya seperti itu Pak Deddy ya. Ya, terima kasih atas masukannya Pak Diki. Ini sangat membantu sekali. Karena kita ini sedang belajar ke tahap lanjutan ya, namun ke tahap lanjutan ya ke level 3, 4 sampai ke 5 ya. Target kita itu minimal ke 4 dulu. Nah, betul tadi harus ada dulu diagnosa ya. Nah, terus yang perlu diperhatikan, ini saya di sini posisinya sebagai apa namanya yang memberikan penyeimbang ya. Nah, di sini kan kita sebagai narasumber Pak Guru Roda ya, beliau sudah mempersiapkan materi dengan sedemikian rupa luar biasa. Nah, di sini juga ada pemantau ya, rekan-rekan kita termasuk Pak Diki, Bu Nuraini. Nah, saya di sini sebagai penyeimbang dan mau menitik beratkan kepada kawan-kawan. Nah, kawan-kawan di sini posisinya masih sebagai level 2 ya. Nah, belum menangani kepada kasus-kasus yang seperti yang tadi disebutkan. Nah, tapi mungkin tetap
Anda harus tahu, seperti yang tadi Pak Diki tanyakan, riwayat. Nah, maka riwayat ini taunya dari mana? Itu taunya dari otomatis dari klien. Klien otomatis didapat dari dokter atau dari puskesmas ya, dokter yang memeriksa. Namun, rekan-rekan, posisi kita jangan fokus mau mengobati keluhan tadi, contoh misal diabetes. Nah, tapi kita harus tahu itu. Betul tadi kata Pak Diki harus tahu meyakinkan, makanya nanti wawasan tentang penyakit juga nanti akan disampaikan. Nah, mungkin nanti di sesi selanjutnya mungkin Pak Diki bisa nanti ke depan bisa menjadi narasumber ya, nanti untuk menerangkan penyakit selanjutnya. Nah, namun di sini saya sebagai moderator di sini ya, penyeimbang, kita tetap kembali ke fokus utama di sini, yaitu mah dan perut kembung. Nah, terus yang perlu diketahui itu titik-titik yang pas ya, yang pas untuk menangani mah dan perut kembung. Ya, biar tidak melebar dulu ya. Jadi justru kita harus menemukan nih gangguan mah yang di lapangan, bisa ketemu dengan mah, terus perut kembung terutama ya, perut kembung itu titik refleksinya, bekamnya itu di mana dan bagaimana caranya penekanannya untuk refleksi. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Bu Nuraini, refleksi itu tidak boleh menyakiti. Nah, itu poinnya. Ya, harus dicatat oleh rekan-rekan. Berarti refleksi itu bukan tekanan yang keras, ya. Toh terjadi ada sensasi sakit atau kayak yang kesetrum, itu bukannya keras tapi pas. Ya. Maka rekan-rekan harus belajar menemukan titik-titik yang pas. Ya, nanti saya akan di sini akan tampilkan titik refleksinya ya. Titik refleksinya saya akan tampilkan di sini. Ya, bentar, saya akan tampilkan. Nah, itu ya, rekan-rekan. Jadi biar tidak melebar ya, biar tidak melebar kemana-mana, ya. Kita harus menemukan titik refleksi untuk gangguan mah dan perut kembung, kan gitu, ya. Nah, oke, tapi nggak apa-apa. Tadi jadi ada sedikit wawasan tentang diabetes. Nah, itu ya, saya batasi dulu ya. Tapi poin-poin yang ada yang bisa diambil dari yang peninjau tadi, yaitu refleksi itu tidak boleh menyakiti. Berarti refleksi itu bukan kencangnya menekan, ya. Itu. Tapi harus pas. Nah, maka bagaimana pas? Nanti kita sama-sama lihat di titik refleksi. Satu itu. Nah, karena ini ada pertanyaan satu lagi nih sebelum kita ke titik refleksi yang pas untuk gangguan mah dan perut kembung. Ini ada satu lagi. Nah, bagaimana kalau kan yang sering kita sampaikan itu kelebihan asam lambung. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, bagaimana kalau kekurangan asam lambung? Silahkan untuk pertanyaan ketiga, Pak Guru Doda dibantu dijawab. Terima kasih. Terima kasih. Saya coba jawab pertanyaan dari Agim Gir nih, Hong dari Bandung. Sebetulnya beliau sudah tahu saya. Terkait asam lambung, bahasan tadi sudah disampaikan oleh Nur. Apa itu asam lambung? Asam lambung itu kan cairan asam yang diproduksi oleh dinding lambung yang mengandung asam.
Florida, di mana fungsi asam lambung ini diantaranya untuk membantu mencerna makanan kita dan untuk membunuh bakteri juga bisa dan menghasilkan enzim. Nah, asam ini tentunya harus seimbang, artinya tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit. Kalau kelebihan asam lambung itu tadi bisa mengakibatkan GERD itu yang naik ke kerongkongan dengan ciri mulut pahit atau asam dan perut terasa perih dan mengenyang. Nah, sekarang kebalikannya, kekurangan asam lambung. Kekurangan asam lambung berarti terjadi akibat produksi asam yang terlalu sedikit. Itu kebalikannya. Sehingga makanan bisa jadi sulit dicerna dan perut kita menjadi kembung dan penuh. Biasanya gejala yang paling terlihat dari kekurangan asam lambung itu sering buang angin dan sering sendawa, dan kita mudah lemes dan tubuh akan kesulitan dalam menyerap nutrisi. Itu kekurangan asam lambung. Kalau tadi kan kalau kelebihan kan ciri-cirinya tadi seperti mulut pahit, kemudian asam, kemudian perut terasa perih. Kalau kekurangan asam lambung itu biasanya akibatnya itu sering buang angin, kayak sendawa, mudah lemas, dan makanan akan mungkin dari teman-teman hebat lainnya bisa menambahkan. Monggo. Ya, saya mau nambahin juga nih Pak Teddy, untuk gejala kekurangan asam lambung. Jadi kembali lagi diagnosanya kembali satu, perut itu sering kembung biasanya ya. Nah, setelah makan terus perut ini kembung gitu kan. Nah, kurangnya bersendawa ya kan. Terus ada gangguan pada perut. Jadi ketika makan kok terasa sedikit, makan sedikit tapi terasa kenyang gitu kan. Itu salah satunya juga. Bau mulut dan sering terkenanya infeksi pencernaan, atau juga bisa dari kekurangan mineral vitamin B12 atau zat besi dan zinc. Dan itu sering terjadi kekurangan asam lambung. Bahkan ketika di usia 60, itu pun makanya pasien kita harus kita lihat usianya juga ya. Nah, biasanya juga ciri-cirinya itu si pasien itu kulitnya kering. Itu kekurangan asam lambung juga, pucat. Itu salah satunya. Jadi tetap harus diagnosa dulu yang kita utamakan, baru kita bisa memastikan memang si pasien ini adalah salah satu kekurangan asam lambung tersebut. Mungkin kurang lebihnya begitu ya Pak Dedi ya. Ya, terima kasih. Berarti kekurangan asam lambung itu salah satunya sering kembung, gimana? Jadi ketika makan itu terasa begak, terus mulut itu bau, apalagi ketika bangun tidur. Mulut juga terasa pahit gitu ya. Karena di sini kan ada beberapa keterangan gitu, kita itu kekurangan zat besi, kekurangan zinc gitu pada tubuh gitu ya, atau biasanya kena penyakit osteoporosis. Dan itu biasanya terjadi kekurangan asam lambung penyebab hepatitis. Dan juga Oke, bisa jadi terima kasih. pola. Tadi poin yang dari Pak Guru saya belum ketangkep. Pak Guru, kekurangan asam lambung teh berarti apa? Tuh, Pak Guru Roda, kekurangan asam lambung teh apa selain tadi sudah disampaikan Pak Diki? Saya tadi nggak ketangkep.
Halo? Atau ada yang mau nambahin kekurangan asam lambung? Silahkan. Oke. Boleh menambahkan sedikit? Ya, Halo Pak silahkan. Teddy. Ya. Oke, tadi kan sudah dibahas sama Pak Diki ya. Asam lambung hipokloridia atau kekurangan asam lambung itu disebabkan oleh usia. Betul, tadi aku semakin tua biasanya berkurang ya. Terus sudah gitu. Karena apa tadi Pak Diki? Nah, Kekurangan zinc atau vitamin B12. ya, betul. Nah, tapi yang paling sering terjadi pada anak-anak muda zaman sekarang yang mereka tidak pahami adalah penggunaan obat-obatan secara terus-menerus. Jadi, pusing sedikit minum obat, sakit sedikit minum obat, masuk angin sedikit minum obat. Nah, bagaimana cara kerja obat terhadap asam lambung? Obat itu sifatnya basa, sedangkan lambung itu sifatnya asam kuat, HCl. Nah, dalam lambung itu ada getah lambung atau mukosa ya. Nah, ketika penggunaan obat secara terus-menerus, apalagi obat asam lambung nih, seperti apa ya? Ya, obat asam lambung lah intinya itu kan kandungannya mengandung litium, kalium gitu ya, yang dia menetralisir asam. Nah, dia menyebabkan kadar asam itu jadi menurun dan sekaligus si mukosa lambung itu jadi menipis, si getah lambung yang harusnya melindungi lambung biar tidak iritasi, dia jadi tipis, jadi rusak. Maka orang yang menggunakan obat secara jangka panjang atau menahun, dia juga pasti mengalami kerusakan lambung gitu. Karena si kadar asam lambungnya selalu ditekan. Nah, hipokloridia selain hipokloridia itu menyebabkan kekurangan asam lambung juga menyebabkan si mukosa lambung dari penggunaan obat-obatan tersebut menjadi menipis sehingga mudah sekali iritasi. Ya, sesudah itu selain dari obat-obatan ya tadi bisa karena bakteri. H. pylori itu menghasilkan enzim yang menyebabkan penyerapan kadar asam oleh enzim tersebut yang disebabkan oleh bakteri H. pylori sehingga kadar asam lambung jadi menurun atau terjadi hipokloridia. Selain itu, hal yang paling sering terjadi selain faktor dari fisik yaitu adalah faktor psikologis, tekanan, stres, depresi itu menyebabkan kelenjar hipofisis pada otak tidak mampu mengontrol produksi hormon asam lambung ya, sehingga asam lambung dalam lambung itu tidak stabil. Yang seharusnya jumlahnya berapa, ini bisa terjadi penekanan jumlah asam lambung ataupun kelebihan gitu. Sehingga stres adalah salah satu pemicu utama juga terjadinya hipokloridia gitu. Begitu saja mungkin. Oke, silahkan ada yang menambahkan. Iya, untuk tema mah dan perut kembung memang ada beberapa ya. Boleh menambahkan, bukan menambahkannya ini mah apa namanya? Ya, yang satu ada makanan. Menanggapi. Nggak menanggapi juga lah, mungkin ini aja. Yang pertama penyebab mah atau perut kembung salah satu adalah makanan-makanan yang menyebabkan asam atau angin. Tuh. Contoh tepung, gula kan, atau makanan-makanan yang rendah air. Yang kedua adalah pikiran. Ya, pikiran. Ketiga ada seling bergadang. Keempat stres. Kelima adalah tidak dikunyahnya dengan bagus, tidak halus. Yang berikutnya adalah kekurangan bakteri baik. Dan yang berikutnya adalah kurangnya olahraga. Segitu mungkin untuk masalah
emah dan perut kembung ya. Dan yang terakhir mungkin masuk angin ya, angin bisa dari dalam atau bisa dari luar. Segitu, makasih. Oke, terima kasih. Saya rasa cukup ya untuk pertanyaan ini. Kita sekarang fokus ke titik organ, ya. Yang pembahasan kita sekarang tentang emah dan perut kembung. Nah, tadi yang Pak Guru sajikan di sini, nih, untuk gangguan mah itu titik refleksinya yang utama yaitu 15, 16, 18. Nah, letaknya di mana? Nah, letaknya di sini nih. Ya. Ini letaknya. Di kaki kanan itu nomor 15 berarti antara nomor 12 ya tiroid ya. Ini 15. Ya. Ini 16 di sini. Berarti sekitaran ini apa? Longitudinal 1 ya. Atau metatarsal 1. Nah, ini. Ya silakan Pak Guru bantu untuk menjelaskan ininya nih. Izin, ini sinyalnya lagi keluar masuk terus dari tadi. Nanti sama Pak Guru tadi bisa dilanjutkan. Sinyalnya ya? Iya, keluar masuk terus dari tadi, keluar masuk. Nah, oke. Kalau gitu saya hanya tadi kan materinya udah sama Kang Guru, saya tinggal menunjukkan letaknya ya. Saya izin bantu ya. Ya, gitu aja, kurang jelas dah soalnya. Jadi nanti letaknya di sini, kawan-kawan ya. Jelas gambarnya? Nah, letaknya di sini. Nah, ini nomor 15. Ya, berarti lambung. Nah, di sebelah sini, di bawahnya kalau kaki kiri, itu pas. Di bawahnya lambung. Nah, kalau di kaki kanan, itu terhalang ada pankreas. Ya, pankreasnya di tengah-tengah. Nah, ini ya, rekan-rekan yang harus diperhatikan pada titik organnya. Itu. Ya. Nah, selanjutnya, saya masih membahas tentang refleksinya dulu. Ya. Nah, yang perlu diketahui, nih harus menjadi sebuah catatan seorang refleksiolog, bahwa tadi sudah disebut bahwa yang namanya refleksi itu bukan mau menyakiti. Ya. Ingat, yang seorang refleksiolog itu harus mengenal dulu, yaitu teknik manipulasi. Nah, coba ada yang masih ingat nggak teknik manipulasi refleksi? Apa saja? Ditekan, diremas, ditekan. Apa? Ada. Tonifikasi dan sedasi. Bukan Bukan. Diusap. Itu kan diremas. Perlu dicatat ya. Ya. Teknik manipulasi di dalam refleksi untuk pemanasan atau untuk ya pemanasan, terus untuk merelaksasi itu ada 4. Menekan, yang betul tadi yang sudah disampaikan Pak Gingin, menekan ya, terus meremas, mengusap, ya, dan menggetar.
Nah, itu. Menepuk Namun Ketua. untuk meningkatkan sistem kerja atau mengaktifkan sistem hormonal, itu ada namanya tamoking. Itu adalah dengan menggunakan ujung jari jempol. Ya, satu ada tamoking, yang keduanya finger walking. Berarti finger itu selain ujung jempol, berarti jari-jari lainnya. Nah, ya. Nah, kalau tamoking pakai ini nih, ya. Kalau tamoking, belum kelihatan. Nah, kalau tamoking menggunakan ujung Jempol. ini, Jari. ujung jempol. Ini tamoking. Kalau finger walking pakai ujung jari. Ya, itu ya. Terus yang ketiga rotation. Berarti menekan, diputar pada titik refleksi. Ingat ya. Nah, jadi teknik, jadi yang tadi nyambung dengan bahwa refleksi itu cukup halus. Jadi bukan karena kenceng, tapi halus. Namun halusnya harus menggunakan teknik manipulasi tadi. Itu tamoking untuk meningkatkan kerja hormonal. Karena refleksi itu bukan mau membetulkan otot di telapak kaki, bukan. Ya, refleksi itu bukan mau membetulkan tulang yang di tungkai, bukan. Refleksi itu adalah menstimulasi atau memanipulasi titik-titik organ untuk merangsang pertama kerja organ, keduanya mengaktifkan hormonal gitu. Ya, hormonal karena yang kerja itu nanti sistem hormonnya dan kelenjar-kelenjar. Jadi bukan pijitan Anda nanti yang bekerja untuk mengatasi tadi mah, gangguan ada peradangan di dalam lambung, atau ada luka, atau ada organnya lemah. Itu bukan pijatannya, tapi nanti hormon itu yang bekerja. Jadi tangan ini menyentuh telapak kaki itu hanya memanipulasi atau merangsang saja. Gitu. Itu ya poin-poinnya. Jadi bukan berarti diurut, dibenerin ototnya, bukan. Ya. Cuma nanti di refleksi ada tanda-tanda, ada kayak pasir. Nah, itu berarti di situ ada penumpukan asam laktat. Ya. Nah, sehingga asam laktat bisa mempengaruhi titik saraf itu, maka akan mempengaruhi juga kerja organ tersebut yang berhubungan dengan titik saraf di kaki. Nah, namun, kalau kita berbicara promotif dan preventif, itu tekanan kita itu akan merangsang sistem kelenjar dan hormonal. Ya, itu yang perlu rekan-rekan pahami. Gitu. Jadi cara menekannya bukan kenceng, tapi yang penting pas, gitu ya. Tekan, terus jangan terlalu banyak dan jangan ditekan terus. Tapi Anda cukup dengan begini menstimulasinya. Ya, nih, ini anggap aja ini telapak kaki ya. Jadi menekannya begini, tet, tet, tet. Nah gitu. 3 kali atau paling banyak 7 kali. Namun harus ada variasi setelah tamoking. Nah, ini namanya tamoking. Nah, ini menekan 1, 2, 3. Kita relaksasi dulu dengan rotation, memutar. Nah, kemudian kita meremas. Kita remas-remas dulu. Baru kita tekan lagi, tamoking. Nah, itu ya. Nah, nanti si hormon setelah ditekan itu merangsang, terus keluar, terus akan terjadi sensasi-sensasi seperti halnya akan terasa meningkatnya energi yang tadinya kayak
mata kayak lemas gitu, kayak mau mata itu kayak mau jatuh, sekarang jadi cenghar deh gitu cek Sunda nama. Terus kayak ada kabut, terus jadi jelas. Itu tanda-tandanya berarti sistem hormon sudah bekerja. Ya, itu ya rekan-rekan. Jadi bukan ayo di gini dibetulin, bukan mau ngebetulin otot di sini atau tulang di sini, bukan. Refleksi itu menstimulasi nih, tak gitu ya, karena kan itu perlu dipahami dan nggak usah banyak-banyak ya. Nah, terus menekan yang bagus itu tekan terus agak didorong ke atas gitu ya, bukan begini, bukan tempel langsung dorong, bukan, tapi tekan terus agak ke atas atau tekan agak ke bawah gitu ya. Kalau ke atas itu biasanya ini kalau kaki begini ya, kalau tekanannya ke atas itu posisi kliennya kalau lemah, posisinya lemah pucat gitu ya, jangan ke atas nekannya, tapi harus ke bawah gitu kan, agak ke bawahin, tekan ke bawahin. Nah gitu ya rekan-rekan. Nah nanti kalau misalnya mau praktik boleh nanti kita ditatap muka ya untuk mungkin nanti pertemuan ke-9 ke-10 itu justru lebih mau mempraktek, jadi kasus langsung prakteknya, pengen melihat cara menekannya bagaimana, cara menstimulasinya ya, justru yang harus dibetulkan itu menstimulasinya ya. Oke, silahkan ada tambahan nggak ini Pak Guru Doda nih, masih fokus ke titik organ. Nah, ingat, refleksi adalah tujuannya menstimulasi sistem kerja organ, hormonal, dan kelenjar. Nah, yang jadi pertanyaan yang disajikan Pak Guru Doda, ada nggak yang untuk kelenjar dan hormonalnya? Gitu, silahkan. Karena kan kita diskusikan di sini. Oke. Kayaknya Pak Guru Doda dulu ya, nanti saya menanggapi. Kan Pak Guru Doda, coba kan yang Pak Guru Doda, apakah yang disajikan Pak Guru Doda itu kerja organ, atau ada hormonalnya, ada kelenjarnya, atau baru kerja organ? Kira-kira apa? Kalau emang ada, mana tunjukkan, silahkan sambil kita diskusikan. Oke? Iya. Tadi di pemaparan untuk kelenjar dan hormon belum tersentuh ya teman-teman. Mungkin Bu Nura ini bisa dilengkapi seperti tiroid dan paratiroidnya belum sempat dimasukin. Mangga Bu Nur. Itu ya. Ini untuk semua nih, untuk semua. Ingat, refleksi itu tadi sudah disampaikan bukan untuk menyakiti. Ya. Ingat, tapi harus pas pada titik. Betul tadi yang disampaikan Pak Guru Doda, hormonalnya terlewat. Ya, silahkan mau ditambahkan. Berarti tadi ditambahkannya apa aja? Kelenjar ya? Kelenjar. Apa? Tiroid, Hormonal. paratiroid. Hormonal. Hormonal. Atau Oke. langsung, silakan. Boleh langsung. Boleh, Bulah. Saya menanggapi titik-titik refleks organ yang tadi ada di sistem pencernaan. Boleh dilihat slide-nya Pak Teddy. Nah, di situ kan titik refleks organnya ada titik refleks 15, 16, 18, 34, terus apa lagi? Sama titik berhubungannya? 22, 7, 20. Oke. Di sistem pencernaan itu
ada organ-organ yang saling berhubungan, ya kan prinsip dasar TCM itu kan ada organ yang saling membatasi dan saling berhubungan ya. Nah, sistem pencernaan itu ada limpa, betul. Tadi menjaga keseimbangan cairan, memperkuat daya tahan tubuh, ya, menyeimbangkan sistem pencernaan, betul. Kemudian lambung, tadi lambung sebagai organ utama dalam sistem pencernaan ya, dia yang bekerja untuk mengolah segala macam yang masuk ke dalam tubuh sebagai roda penghancur. Nah, kemudian duodenum ya membantu proses penyerapan si sari makanan, 12 jari sama usus halus. Kemudian si hati itu dia bagian mengolah nutrisi, baik itu protein, baik itu mengolah si vitamin, nutrisi yang lain-lain, dengan juga mengolah kadar-kadar racun yang masuk ya ke dalam tubuh. Nah, berarti kalau ada hati, ada juga empedu. Karena empedu lah yang mengolah lemak. Nah, terus selain itu ada otak kecil dan ginjal. Kenapa ada otak kecil? Dalam semua proses sistem pencernaan ada rangsang dulu otak. Ketika kita lapar, perut ngasih tahu dulu ke otak. Nah, ketika kita kenyang juga perut ngasih tahu impuls saraf ke otak, ada neurotransmitter. Jadi otak kecil juga bekerja dalam proses sistem pencernaan sebagai saraf pusatnya. Terus ginjal nanti kan penyerapan makanan melalui darah ya, sistem darah, berarti sisa limbahnya nanti disaring oleh ginjal. Nah, berarti ada hormon-hormon lain, kelenjar-kelenjar juga yang bekerja dalam sistem pencernaan. Kelenjar yang utama ya pasti kelenjar hipofisis, karena kelenjar hipofisis mengontrol semua kerja hormon atau kerja-kerja zat-zat kimia yang ada dalam tubuh. Kemudian kalau ada ginjal di situ berarti harus ada kelenjar adrenal. Nah, tuh. Karena kelenjar adrenal nanti kan berhubungan dengan adrenal, non-adrenal, kortisol ya. Selain menyeimbangkan hormon adrenal, non-adrenal, dan kortisol juga dia menyeimbangkan darah. Karena kan proses penyerapan sistem pencernaan itu dilakukan oleh darah, transportasinya. Kemudian, apa itu namanya? Pankreas. Pankreas tadi yang fungsinya untuk mengolah zat gula, adanya insulin ya di pencernaan. Jadi kalau tadi protein, nutrisi, dan lain-lain oleh organ hati, lemak oleh empedu, zat gula oleh si pankreas. Yang terakhir baru solar plexus ya, untuk metabolisme. Serabut saraf lambung. Terima Segitu, kasih. Pak. Boleh Ya, ini. Bu. Oke, Ya. terima Boleh. kasih. Nah, jadi gimana? Ada ditambahin, Pak Guru? Boleh ditambah, dikurang. Ini. Ya, silakan. Lambung itu kan termasuk sistem pencernaan ya. Jadi biasanya itu diurut refleksinya dengan teknik stimulan yang udah sebut. Nah, tinggal urutannya. Pertama kita titik sakit dulu, misalkan mulut, boleh langsung dari lambung atau boleh mulai dari mulut, kerongkongan, lambung, duodenum, usus 12 jari, usus besar, baru rektum. Itu diurut seperti itu, baru ke hormonal, tiroid, paranoid, adrenalin, lalu ke titik urin, perurinan, ginjal, saluran kencing, dan kemih. Baru terakhir adalah titik otak dan tulang belakang sampai ekor begitu. Kalau titik refleksi dengan teknik yang disebutkan tadi, teknik usap, tekan, thumb walking, jempil, dan sebagainya. Gitu mungkin kalau menurut penanganan refleksi. Kalau Pagin gini itu maksudnya yang SOP TCM ya. Kalau ini mah pembagian sistem. Jadi organ di sistem, kalau saya mah yang ITEK.
Oh, iya itu kan kalau di refleksi ya, Bu ya. Jadi refleksi itu kalau sistem pencernaan itu mulut, kerongkongan, lambung, duodenum dan seterusnya gitu. Ini mah cara penanganan refleksi, Bu ya. Oke, Eh, terima gitu. kasih. Berarti udah ya, mohon diperhatikan semuanya, semua gangguan ya disebut titik refleksi langsungnya itu berarti pas organ yang bersangkutan kena gangguan. Nah, nanti ada titik berhubungan ya atau TB, titik berhubungan. Ya. Itu titik berhubungan, jangan lupa untuk menampilkan tadi apa sistem kelenjar, sistem hormonal, dan sistem metabolisme. Nah, ingat tadi yang nomor 12 atau tadi kata Pak Garudoda itu harus dicatat itu yaitu tiroid dan paratiroid itu adalah lebih ke untuk proses apa kalsium ya. Jadi semua sistem kerja itu harus diaktifkan yaitu metabolismenya yaitu dalam rangka apa memproduksi kalsium. Itu kurang lebih itu ya. Nah, jadi nanti di setiap titik berhubungan harus selalu ada ya setelah titik gangguan itu nomor 12 yaitu tiroid, nomor 13 yaitu paratiroid, terus tadi yang ditambahkan oleh Bu Bu Nuraini yaitu titik otak kecil, hipofisis, terus kelenjar adrenal. Itu harus selalu ada. Dan yang lainnya itu yang berdekatan atau bisa pencetus atau bisa yang terganggu. Misal kalau lambung akan mempengaruhi juga di sekitarnya, bisa usus kecil atau bisa dekat lambung itu ada liver, ada juga ke atasnya, ada ke paru, ke jantung. Itu boleh kita sentuh, namun yang lebih fokus itu sistem kelenjar. Itu. Ini belum ke bekamnya nih. Udah ya beres refleksi. Sekarang bekamnya. Kita ngebahas bekamnya. Nah, saya rasa bekamnya mah udah oke ya. Atau ada yang nambahin bolehlah. Atau Pak Guru ada yang diperbaiki di titik bekamnya. Cukup udah Silakan bagus. Pak Guru. Izin mungkin. Ini ahli bekam nih. Ayo lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Izin untuk mungkin ini sharing selama menterapi dengan membekam gitu ya. Kalau misalkan dengan refleksi mungkin sudah alhamdulillah dengan pakar dan ahlinya nih di sini udah dibahas sangat lebih jelas gitu ya. Nah, mungkin kalau untuk terapi bekam izin Guru Deda puntennya. Nah, untuk dari sependek pengalaman saya menghadapi atau menangani pasien itu, kebanyakannya itu berhasil karena kita dibantu dengan mengolah emosi dari pasien yang mengalami keluhan lambung gitu. Karena keluhan lambung itu kan identik dengan emosinya itu khawatir gitu ya. Selain khawatir juga dia pemikir. Khawatirnya itu khawatir lebih ke khawatir yang berlebih gitu. Nah, otomatis itu harus ditenangkan gitu. Dan juga di situ ada emosi yang tidak dirinya sendiri tidak bisa mengatasi gitu ya dengan emosi itu, sehingga kita bisa menterapi dengan hipnoterapi gitu ya, ikut menenangkan gitu seperti itu, ikut mengeluarkan juga apa unek-uneknya misalkan, terus apa yang dipendamnya gitu, dengan sendirinya penyakit juga yang dirasakan itu akan berangsur terkurangi gitu ya. Nah, mungkin dari yang kedua itu di sini kan ada hormon gitu ya. Di situ kan ada sistem hormon juga, di refleksi ada dan juga di bekam juga ada. Nah,
titik hormon untuk di bekam itu adanya di al-yafuk gitu ya, di yang di tengah ubun-ubun ini. Nah itu kami membekam itu biasanya yang paling utama itu dengan di titik umumugis gitu ya di sini. Nah titik hormonnya itu di al-yafuk di tengah di ubun-ubun. Nah di situ adalah pam hormon gitu. Jadi pemompa hormon di situ. Makanya kalau misalnya hormon yang nggak stabil itu di bekamnya di sini gitu. Selain di jahrul a'la, jahrul sufla gitu ya. Di jahrul sufla ya Guru Doda. Nah itu di situ. Selain di jahrul di ajar sufla itu maka di titik al-yafuk di sini. Nah itu harus minimal 2 kalau di kepala. Selain di umumugis dan juga penguatnya itu di pam hormon di titik al-yafuk itu. Nah biasanya itu sesudah dibekam itu merasa tenang gitu ya. Dan juga ke lambungnya juga berangsur membaik gitu. Mungkin itu saja, dan mungkin terapi makanan juga harus diperhatikan gitu ya, selain ramuan-ramuan juga dari kunyit gitu ya, yang berwarna kuning-kuning aja gitu kalau misalnya untuk lambung gitu ya. Kalau misalnya makanan itu labu kuning itu lebih bagus gitu, seperti halnya disarankan oleh Nabi Muhammad SAW di dalam Al-Quran itu surat As-Saffat kalau nggak salah. Nah di situ ada labu kuning gitu ya. Nah labu kuning itu untuk yang mengalami sakit lambung gitu ya, karena dulu itu pernah ada salah satu sahabat Nabi yang mengalami perutnya itu kembung apa begah gitu ya, waktu zaman dahulu itu istilahnya apa gitu. Tapi Nabi Muhammad itu menyarankan perbanyaklah memakan labu kuning katanya lah gitu. Nah mungkin itu dari tambahan mungkin ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, Umi. Umi, tanya sama Umi boleh? Boleh, mudah-mudahan tidak ini. Tadi Udah, saya udah ya. dengar ya, Ada ada tambahan? az-zuhrul sufla. Nah, az-zuhrul Hah? sufla itu letaknya di mana? Karena yang saya belajar kan baru az-zuhrul a'la Wasoti, sama maaf. wasati. Maaf, Ada itu Ajarul Adan dan Jahrul Wasoti gitu. Kalau misalkan di Al-Warik yang ke bawah itu, di ginjal ke bawah itu adalah Kotanul A'la dan Kotanul Sufla. Nah mungkin itu izin punten salah koreksi. Itu Oh. Ajarul A'la dan Ajarul Wasoti seperti itu. Nah, Kalau misalnya di lambung itu Ajarul Wasoti. kalau di bawah Kotanul Alawi sama Kotanul Iya, Sufla. betul. Izin punten. Karena Oke. emang saya bukan pemateri ya, karena langsung spontan gitu. Jadi hatur nuhun telah mengoreksi, Bu Nur. Oke, sip. Saya rasa cukup ya. Ini titik bekam tadi oleh para peninjau, Bu Nelly sudah oke, dan Bu Nuraini. Selanjutnya, sebelum ditutup, Pak Guru ada tambahan lagi, Pak Guru silakan sebelum ditutup. Untuk bekam Pak Teddy. Untuk bekam mungkin bisa tambahan boleh. Sok, mangga. Mungkin harus kita diagnosa lagi kembali bekam itu. Apakah si pasien ini punya kekentalan darah rendah atau berat gitu ya. Dan juga dia itu kondisi perut kosong atau perut kenyang gitu kan ya. Jadi hal-hal yang ini kita harus tanyakan dulu, diagnosa lagi, jangan sampai ketika perut kosong dan itu dibekam, apalagi pada titik bawah ya, bekamnya bekam basah lagi itu kan. Itu nanti malah menambah GERD itu menjadi naik gitu loh. Jadi rasanya nyesek mungkin ya. Nah itu mungkin harus dihindari juga kali ya. Nah, kurang lebihnya begitu kali Bu ya. Betul. Emang kondisi lambungnya itu harus hangat Pak kalau misalnya mau melakukan bekam. Jadi kalau misalkan kondisi lambung dingin itu harus
jangan dulu dilakukan lah. Kalau misalnya boleh ya dipanaskan dulu lambungnya, baru boleh melakukan pembekaman, yaitu bekam basah. Kalau bekam kering insya Allah aman. Oke, siap. Terima kasih kepada semuanya. Pak Guru Doda masih ada nggak di sini? Tadi catatan tambahan-tambahan dari Mau menambahkan sebelum ditutup, silakan Pak Guru. cukup, paling terima kasih tadi tambahan-tambahannya dari Bu Nuraini, Bu Nelis, Pak Kikin, Pak Cici. Nanti akan saya catat kembali di selanjutnya untuk nanti sempurnakan. Terima kasih teman-teman hebat semuanya. Sekarang Pak Teddy. Oke, berarti nanti di dalam semua tadi masukan-masukan sangat luar biasa ya, baik dari penanya terus dari yang menanggapi. Berarti nanti dalam PowerPoint ya itu selain menerangkan tentang pengertiannya dulu ya, terus tentang gejala, terus ada dulu diagnosa. Tadi masukan dari Pak Diki berarti harus ada diagnosanya dulu ya. Misalnya ditanya makannya terakhir kapan, itu harus ada tuh. Terus apa makan terus rutin nggak makannya setiap pagi, itu ditanya ya. Oke, berarti harus ada kolom, nanti ke depan harus ada kolom yang dibikin oleh Pak Guru Doda itu udah bagus. Tinggal nanti ditambah kolom diagnosa. Nah, terus yang keduanya, kalau bisa pas di kolom titik organ tuh ya Pak Guru, nanti di titik organ nih, itu ada gambar sedang menekan, kalau bisa. Jadi foto ladang menekan. Misalnya nomor 15 langsung ditekan. Jadi jangan hanya nomor 15 sama dengan lambung, jangan, nanti mah ada gambarnya. Gitu ya. Itu ya. Nah, itu penyempurnaannya. Nah, terus oke, udah bagus, tinggal disempurnakan lagi. Ada gambar, ada diagnosa, terus yang lainnya ya. Yang dicatat tadi, yang dicatat saya itu kelenjar ya, sistem kelenjar dan sistem hormonal yang tadi masih belum diaplikasikan. Berarti satu. Nah, gimana Pak? Oke ya. Nah, satu nih tambahan untuk gangguan lambung dan yang mengakibatkan kecemasan. Caranya yaitu dengan cara makan. Coba bagi siapapun yang kena GERD ataupun MAH atau apapun, setiap 4 jam sekali makan. Ya. Itu selama 40 hari, itu setiap 4 jam dulu makan. Jangan dipantang, makannya biasa saja. Ya. Jangan misalnya harus makan bubur dulu, jangan. Ini saya ada sahabat saya, namanya Erik Wibowo. Pak Erik Wibowo itu ada di grup instruktur, itu namanya Pak Erik Wibowo. Beliau mengeluarkan buku ini nih. Nih. Ya. Jadi cara menyembuhkan anxiety dan panic disorder. Jadi caranya yaitu setiap 4 jam sekali itu makan. Nah, nanti si klien itu harus ada hubungan chatting dengan kita setiap hari selama 40 hari. Nanti makan jangan ada istilah makan bubur dulu, jangan, makan aja. Nah, biasa normal. Nah, nanti ditanya dan dicatat oleh kita, ibu yang terasa misalnya 4 jam pertama makan normal, misalnya tapi harus dimulai jam 7 pagi. Ya, jam 7 pagi dimulai makan normal aja, jangan bubur, jangan apa, makan nasi biasa, nasi dengan yang disuka itu makan.
Nah, nanti harus laporan apa yang dirasakan. Misalnya sakit perut di bagian mana, tulis oleh kita. Kemudian 4 jam kemudian suruh makan lagi. Nah, nanti apa yang dirasakan itu harus dicatat oleh kita. Terus sampai 40 hari. Itu penanganan pertama. Ya. Nah, terus yang selanjutnya, bagi yang terjadi cemas, maka itu Anda tidak merasakan jatuh cinta. Atau belum tahu arti jatuh cinta, makanya hidupnya cemas. Bagaimana kita belajar menemukan cinta? Coba Anda selama 40 hari ke depan, Cari cinta. kangen mau ketemu jadwal sholat itu tepat. Contoh misalnya jam 2 sholat duhur itu jam 12. Misal, Anda berusaha menepati jam tersebut. Jangan ditunda-tunda. Kalau misalnya Anda terlewat, selama 40 hari terlewat, maka itu harus mengulang ke hari pertama. Itu dalam rangka mau mendatangkan rasa cinta. Jadi, Anda harus belajar tepat waktu. Kita latihnya di sholat aja, jangan nanti juga ke yang lainnya akan memperbaiki. Coba pas jam 12 Anda sudah, aduh, saya pengen ketemu nih, sudah ada waktunya. Maka jam 12 kurang 15 Anda sudah siap-siap. Tadi situ nanti akan muncul rasa cinta. Itu selama 40 hari. Ya, nggak boleh nggak boleh terlewat. Kalau terlewat, ulangi lagi. Ya, coba itu praktekkan tadi makan untuk memperbaiki, mengetahui apakah lambung sudah bagus atau tidaknya, makan per 4 jam. Kalau sudah terasa nanti hari ke-10 misalnya, makan apapun perut tidak terasa sakit, itu maka perut sudah sembuh. Namun harus diimbangi, tadi, cemas itu berarti Anda lupa rasa cinta. Nah, sehingga untuk membangkitkan rasa cinta, coba Anda melakukan jadwal sholat tepat waktu. Segitu ya tambahan dari saya. Alhamdulillah untuk materi hari ini, saya sebagai MC di sini yang memandu Pak Guru Doda dan rekan-rekan sekalian, menghaturkan terima kasih. Ya, alhamdulillah nanti rekamannya kita akan share. Ya, nggak usah dipoto ya, nanti di-share aja nanti di video di YouTube, nanti Anda kasih screenshot kalau butuh foto. Ya, terima kasih, hatur nuhun kasadayana, atau bolehlah mau dipoto ge, sok buka layarna, kasih kali tarundungnya. Sering tuh nggak tuh dipoto, mau luntur kakasepan. Ayo, buka layarnya semua, kita foto. Pak Teddy, di tiap materi nggak ada sarannya. Apa? Di setiap materi, di akhirnya tidak ada saran pola hidup sehatnya. Oh, tidak ada saran apa? Lupa nggak kedengaran di sini? Iya, jadi kan tadi materi ada pengertian, ada penyebab, ada pencegahan, ada titik refleksnya, tapi terakhirnya nggak pernah ada saran pola hidupnya yang tepat apa gitu untuk mendukung terapi holistiknya, pendekatan holistik secara naturopatinya apa. Siap, terima kasih, terima kasih. Oke, yuk, tinggal siap-siap besok. Kasihan jangan Pak Guru Doda aja yang nyampein materi, siap-siap yang lain ya. Oke, kita foto bersama dulu. Kita foto bersama. 1, 2, 3. Kita lagi 1, 2, 3.
Dua lagi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Satu lagi. 1, 2, 3. Atur nuhun kasadayana. Sami-sami. Terima kasih atas seluruh partisipasinya. Sampai jumpa kembali di malam Senin ke depan. Semoga perjalanan Anda dari sekarang ke depan lebih baik lagi. Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun. Amit kasadayana, wilujeng wengi, wilujeng istirahat. Istirahat Kang Gir. Selamat. Ya. Selamat dadah sana Ketua